Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi idah dan rujuk. Untuk submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu mengenai pengertian idah, lalu ada dasar hukum idah, macam-macam idah, hikmah idah, pengertian rujuk, lalu ada macam-macam rujuk dan cara menelaah cara rujuk, dan yang terakhir yaitu tujuan dan hikmah dari rujuk. Yang pertama, mengenai pengertian idah itu sendiri, idah berasal dari kata ad-ad dan al-isha yang berarti bilangan. Sedangkan secara istilah merupakan masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Lalu terdapat beberapa pengertian iddah menurut beberapa ulama. Seperti yang pertama menurut ulama Hanafi, di mana iddah merupakan ketentuan masa penantian seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan atau atsar al-nikah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. Lalu, eh, pengertian idah menurut ulama Maliki itu merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan, yang dimana pada masa itu ia dilarang menikah disebabkan sudah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Lalu menurut ulama Hanabilah, di mana idah merupakan masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Selanjutnya, mengenai dasar-dasar hukum idah, yang pertama itu terdapat di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234, lalu terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan, itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 39. Sedangkan di dalam KHI, itu diatur di dalam pasal 153. Lalu lanjut ke macam-macam idah, terdapat beberapa macam-macam idah. Yang pertama itu idah atas istri yang memiliki kebiasaan bermenstruasi atau haid, di mana apabila seorang istri itu ditalak suaminya, maka akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila ditalak dalam keadaan qabla dukhul, yakni belum pernah dicampuri oleh suaminya, maka tidak ada idah yang harus dijalani. Artinya ia boleh menikah dengan laki-laki lain segera setelah ditalak oleh suaminya, suami pertamanya. Nah, ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Lalu yang kedua, apabila ditalak dalam keadaan ba'da dukhul, yaitu sudah dicampuri oleh suaminya, yang dimana seorang istri harus menjalani masa iddah seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, yaitu 3 quru, di mana para ulama berbeda pendapat mengenai yang dimaksud dengan 3 quru ini sendiri. Nah, sebagian dari mereka seperti Abu Hanifah, lalu ada Ibnu Qayyim mengartikan 3 kali haid, sedangkan Imam Syafi'i mengartikan 3 kali suci setelah haid. Yang dimana pendapat Imam Syafi'i inilah yang dijadi pegangan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Lalu yang kedua, ada idah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi, di mana seorang istri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan ia tidak memiliki kebiasaan bermenstruasi, baik karena memang belum pernah mengalaminya, ataupun karena sudah berlanjut usia atau menopause, maka idah yang dijalankan adalah 3 bulan. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 4. Lalu yang ketiga, ada idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 234, apabila si suami menceraikan istri dengan talak raj'i atau talak yang masih memungkinkan rujuk, tetapi kemudian ia meninggal dunia sementara si istri masih menjalani idahnya, maka idah istri berubah menjadi idah kematian, yaitu 4 bulan
30 hari. Hal ini mengingat si istri masih menjadi istri yang sah dan karenanya masih menjadi salah seorang warisnya juga. Lalu yang keempat, tidak istri yang dimana dalam keadaan hamil. Di mana apabila seorang istri yang ditalak oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka idahnya sesuai dengan firman Allah di dalam surah At-Talaq ayat 4, yaitu idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Hal ini menunjukkan bahwa idah selesai dengan kelahirannya bagaimanapun keadaannya. Lalu yang terakhir yaitu idah karena perceraian. Nah, idah karena perceraian ini memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, apabila perempuan tersebut atau istri tersebut diceraikan dan belum disetubuhi, maka ia tidak wajib menjalankan masa idahnya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Lalu kategori yang kedua yaitu apabila perempuan tersebut atau istri tersebut diceraikan tetapi sudah disetubuhi, maka perempuan ini termasuk dalam memiliki dua keadaan. Yang pertama, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Sedangkan apabila ia tidak dalam keadaan hamil, maka dalam keadaan ini masa idahnya adalah 3 kali menstruasi. Lalu, hikmah idah. Yang pertama, memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang di kemudian hari sehingga masa idah menjadi ajang mereview keputusan bercerai. Dan yang kedua, terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah atau ta'abudi. Lalu, yang ketiga, itu agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka, serta menepati permintaan suami. Hal ini jika idah tersebut dikarenakan oleh kematian suami. Lalu yang keempat, mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadinya campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan keracunan nasab sang anak. Lalu yang terakhir, mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna terkecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak terlepas kecuali dengan penantian yang lama. Lalu, materi selanjutnya itu pengertian dan macam-macam rujuk. Untuk pengertian rujuk itu sendiri, di dalam bahasa Arab, itu berasal dari kata raja'a yarji'u rujuan, yang berarti kembali atau mengembalikan. Sedangkan menurut istilah merupakan mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Lalu, untuk macam-macam rujuk, itu yang pertama, itu hukum rujuk pada talak raj'i, di mana hak rujuk istri pada talak raj'i itu masih berada dalam masa iddah tanpa harus mempertimbangkan persetujuan istri. Lalu, Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan istri dan tidak boleh melihat rambutnya. Nah, di mana para fuqaha itu berpendapat bahwa syariat talak raj'i ini terjadi setelah dukul atau pergaulan dan rujuk yang terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh mantan istri yang boleh dilihat oleh suami, di mana fuqaha itu berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suaminya dari istrinya yang dijatuhi talak raj'i selama ia berada dalam masa iddah. Lalu yang kedua ada talak bain, di mana biasanya karena bilangan talak yang kurang dari 3, di mana hal ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan.
Talak bain biasanya terjadi pada istri yang menerima hulu dengan silang pendapat. Nah, hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratannya adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fuqaha itu berpendapat bahwa untuk mengawinkan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah, di mana para mazhab juga bersepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak 3 kali, di mana ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Nah, adapun yang dimaksud dalam pernikahan itu adalah masalah ini termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikah lagi bagi suami pertama mantan istri tersebut bercerai dengan suami barunya. Lalu ada tujuan dan hikmah dari rujuk. Yang pertama itu hikmah rujuk. Yang pertama itu menghindarkan murka Allah karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Lalu bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu dan bertekad untuk memperbaikinya. Lalu untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Dan yang terakhir untuk mewujudkan islah atau perdamaian. Lalu ada tujuan rujuk, di mana yang pertama untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian. Lalu untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian. Lalu untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami atau mantan bekas suami istri atau mantan suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula. Lalu keempat, untuk mengembalikan tujuan dari perkawinan tersebut. Yang kelima, untuk menenteramkan jiwa mereka dan anak-anak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian. Lalu yang keenam, untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh kekhawatiran dengan adanya perceraian. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya terkait materi iddah dan rujuk.